ini, yang bisa saya pastikan adalah Jokowi tidak punya niat baik terhadap negara ini sejak dia mencalonkan diri sebagai presiden. Dia sudah punya mensra, niat jahat. Namun saya lebih tertarik dengan reaksi pemerintah yang terlihat ketar-ketir. Biasanya orang yang takut itu ada sesuatu keburukan yang disembunyikan. Apakah mungkin dia adalah jawaban doa dari rakyat agar Indonesia menjadi lebih baik? Bambang Tri itu orang waras. Bambang Tri itu orang yang dikirim oleh Allah. Bambang Tri itu adalah bagian dari skenario Allah. Ya kan, sutradaranya Allah. Bambang Tri itu orang yang jiwanya bersih, hatinya bersih. Bambang Tri itu orang yang membongkar kebenaran dengan data dan fakta. Yang ngomong Bambang Tri gila, berarti orang itu satu golongan, satu kubu, satu resonansi, satu kolam. Dengan siapa? Dengan yang diserang Bambang Tri, PKI, komunis, sekuler, liberal, Nusantara itu. HMI Pandeglang minta Jokowi mundur dari jabatan presiden. Kabar Banten. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI Pandeglang menggelar aksi unjuk rasa penolakan kenaikan harga BBM di Tugu Jam Alun-Alun Pandeglang, Jumat 9 September 2022. Dalam orasinya, masa HMI Pandeglang menuntut agar Joko Widodo mundur dari jabatannya sebagai Presiden RI jika tidak mampu mengakomodir aspirasi masa HMI tentang penolakan kenaikan harga BBM bersubsidi. Kenaikan harga BBM bersubsidi hanya menguntungkan kaum oligarki. Untuk itu, pemerintah harus segera menerapkan kebijakan subsidi tepat sasaran. Jika tidak, Presiden, Menteri Keuangan, Menteri BUMN, dan Menteri ESDM harus mundur dari jabatannya, kata M. Qaddafi saat menyampaikan aspirasinya. Qaddafi menilai bahwa langkah pemerintah dalam menerapkan kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi hanya akan memperburuk kondisi ekonomi rakyat, terutama masyarakat kelas menengah ke bawah dan para pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM yang belum sepenuhnya pulih akibat pandemi COVID-19. Dari awal kita telah menyatakan sikap secara tegas menolak kenaikan harga BBM bersubsidi karena akan memperburuk kondisi ekonomi rakyat, terutama rakyat kelas bawah dan pelaku UMKM, ungkapnya. Kenaikan harga BBM bersubsidi juga memiliki multi-pillar efek yang secara langsung mendampak pada kehidupan keseharian rakyat, seperti naiknya harga kebutuhan pokok, turunnya daya beli masyarakat, dan meningkatkannya angka kemiskinan, sambungnya. Dikatakan Qaddafi, selain menyuarakan penolakan kenaikan harga BBM bersubsidi, pihaknya juga mengecam tindak kekerasan yang dilakukan oleh aparat keamanan terhadap para aktivis yang sedang melakukan aksi demonstrasi penolak kenaikan harga BBM di berbagai daerah di Indonesia. Di beberapa daerah, kader-kader HMI mengalami tindakan kekerasan dari aparat keamanan berupa pemukulan dan penangkapan, sehingga menyebabkan cedera pada bagian tubuh tertentu dan trauma psikologis. Seharusnya tidak boleh ada tindakan kekerasan. Seharusnya tidak boleh ada tindakan kekerasan, intimidasi, dan agresif terhadap para aktivis yang sedang menyampaikan pendapatnya, ujarnya. Untuk diketahui, sebelumnya pemerintah telah menaikkan 3 jenis harga bahan bakar minyak BBM bersubsidi, seperti Pertalite dari Rp7.650 per liter menjadi Rp10.000 per liter. Solar bersubsidi dari Rp5.150 per liter menjadi Rp6.800 per liter, dan Pertamax dari Rp12.500 per liter menjadi Rp14.500 per liter. Tribunbatam.id Solo. Sehari menjelang debat capres antara pasangan Jokowi Ma'ruf dan Prabowo Sandiaga Uno, sebuah cuitan di Twitter bikin heboh terkait ijazah Jokowi. Perdebatan di Jagadmaya itu berawal dari kicauan milik akun Twitter @irenvina. Pemilik akun bahkan mengaku rela mati bila benar Jokowi merupakan lulusan SMA Negeri 6 Surakarta antara tahun 1977 sampai 1982. Karena menurut dia SMA 6 Surakarta baru berdiri pada tahun 1986. Jika benar Presiden Joko Widodo adalah mantan siswa SMA 6 Surakarta,
Pada antara tahun 1977 sampai 1982, saya rela mati sekarang dan masuk neraka kok. Nekat. Ya nekat dong, SMA 6 Surakarta baru ada tahun 1986. Jadi Jokowi SMA-nya di mana? Mbah. Bukan urusanku, begitu ungkap akun @irenvina. Postingan senada juga diunggah @spiondungu. SMA Negeri 6 Surakarta baru berdiri tahun 1986. Presiden Jokowi mengaku lulus dari SMA Negeri 6 Surakarta pada tahun 1980. Apa penjelasannya? Mohon saya tidak dibully ya. @spiondungu bahkan akun @albertpanjaitan berani sediakan hadiah 100 juta rupiah bawa ijazah SMA 6 Surakarta punya Jokowi asli. Siapa bisa buktikan ijazah SMA 6 Jokowi adalah asli? Saya beri hadiah 100 juta rupiah cash. Kontan unggah itu langsung menuai perdebatan di Twitter. Kompas.com mencoba melakukan konfirmasi kepada pihak SMA 6 Surakarta pada Rabu 16 lalu. Kepala Sekolah SMA 6 Surakarta Agung Wijayanto menjelaskan sekolah itu dahulunya bernama Sekolah Menengah Pembangunan Persiapan atau SMPP. Sekolah didirikan pada 26 November 1975 pada era Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Syarif Tayyip. Pendirian SMPP sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 025B/0/1975 tentang pembukaan beberapa sekolah menengah pembangunan persiapan di Provinsi tingkat 1 Jawa Tengah. Selain di Solo, selanjut agung dalam SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pembukaan SMPP juga dilakukan di Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Purwodadi. Kemudian sekolah SMPP menerima murid angkatan pertama baru tahun 1976. Angkatan pertama itu termasuk di dalamnya Pak Jokowi, kata Agung. Sering perkembangan waktu, pada tahun 1985 SMPP berubah nama menjadi Sekolah Menengah Utama Tingkat Atas dan kemudian berubah menjadi SMA 6 Surakarta sampai sekarang. Perubahan nama sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 0353/1985. Pak Jokowi lulus tahun 1980, maka logis kalau ijazahnya Pak Jokowi bunyinya tidak SMA 6 Surakarta, ijazahnya Pak Jokowi masih SMPP, ungkap Agung. Selain penjelasan dari Kepala Sekolah SMA 6 Surakarta Agung Wijayanto, banyak netizen yang menjawab. @irenvin berdasarkan informasi di Wikipedia dan daftar alumni SMA 6 Surakarta. Bahkan ada juga netizen yang mengaku alumni SMA 6 Surakarta.